Saya ambil dokumentasinya dulu. Gitu. Vika rupo kesel CV tangi turu, Listia yo tangi turu. Soalnya di Mbak ora ketok. Mbak Oktaviani ora iki eh, seger. Mbak Mbak Wahyu Listiana kayak jalan-jalan. Mbak Novia tangi turu iki mesti. Oke ya. Silahkan Konstitusinya on Pak. cam. Oke oke. Satu seadanya satu dua dua satu dua tiga satu dua tiga satu dua tiga. Oke. Mereka sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu pada siang hari ini dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Kemarin Pak Widi masih via WA dan sekarang langsung Pak Widi ucapkan terima kasih atas atensi kalian mengerjakan UTS-nya. Sudah untuk kelas D insya Allah sudah lengkap. Ini tinggal ini baru proses Pak Widi proses ngecek ngoreksi satu-satu. Oke. Hari ini agendanya kita akan membagi babnya, bab untuk apa namanya? Oh iya masih ya izin lah. Bab untuk kalian membuat medianya. Jadi Pak Widi minta bantuan sing Mbak Alfi apa Mbak Lisya yang bisa membantu Pak Widi untuk nyatet pembagiannya. Siapa Pak? Mbak Lisya ya, Pak Widi dibantu ya nanti kita bacakan namanya terus nanti babnya berapa Pak Widi dibantu ditulis di kertas ya. Iya Pak. Nanti difoto terus dikirim ke grup kayak gitu. Oke, Mbak Lisya. Oke, Pak Widi mulai. Jadi Pak Widi ambil kesepakatan menggunakan kurikulum 2013 revisi 2018 dengan KIKD yang tercantum di Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Karena memang ada beberapa perbedaan dengan yang sebelumnya, jadi kita menggunakan yang terbaru itu aja. Sebenarnya kan ada yang revisi 2020 yaitu yang kurikulum pandemi itu ya, tapi saya kira itu akan masih perlu direvisi lagi. Jadi yang kita gunakan yang sudah umum digunakan, yang terbaru yaitu kurikulum 2013 revisi 2018. Nah, ini dokumennya saya share dulu di grup supaya nanti kalian juga bisa punya dokumennya. Nah, itu Permendikbud nomor 37 tahun 2018 itu mencakup seluruhnya dari semua mapel dari SD sampai SMA. Nah, kalian nanti dicari aja yang mapel IPA itu IPA SMP MTS itu di sebelah mana, nanti kalian cari sendiri di situ. Nah, yang terpenting hari ini Pak Widi bagi aja biar cepat selesai, nanti kalian dapatnya apa. Nah, Pak Widi berhubung Pak Widi mengajar 4 kelas, kelas A, B, C, D. Nah, nanti Pak Widi sudah ambil keputusan untuk kelas C dan kelas D itu materi kelas 7. Kelas B itu nanti materi kelas 8, kelas A itu materi kelas 9. Jadi nanti yang kelas 7 yang dapat materi kelas 7 silakan nanti diskusi, bisa nanti kelas D itu diskusi dengan kelas C materi-materi apa saja yang nanti bisa dimuatkan dalam media kalian. Misal nanti dalam pengukuran, nanti misal Mbak Listia, oh ternyata di kelas
C itu ada Mas Heri itu mendapat pengukuran, kalian bisa diskusi bareng-bareng. Oh ini materinya nanti ini aja. Nah, nanti kembali setelah kalian sepakati materi apa saja. Nah nanti boleh kok nanti Mbak Listia mengembangkan lagi dari apa yang sudah disepakati sesuai dengan karakternya Mbak Listia seperti itu. Nanti materinya apa saja kayak gitu ya. Tentang pengukuran kan macam-macam di dalamnya kan konten-kontennya kan ada banyak kan. Nah itu perlu dikembangkan sendiri seperti itu ya. Oke. Jadi kelas D di sini dapat materi kelas 7, Pak Widi share dulu. Nah, dan ketok. Nah, Permendikbud nomor 37 tahun 2018 itu pengganti dari Permendikbud nomor 24 tahun 2016 yang digunakan sebagai dasar KIKD untuk kurikulum 2013 revisi 2017. Nah, ini yang nomor 37 tahun 2018 itu adalah berisi tentang tentang kompetensi KIKD yang digunakan sebagai dasar untuk kurikulum 2013 revisi 2018. Jadi nanti kita sepakati menggunakan ini ya. Nah, cari yang SMP. Oh, nah kelas 7 ya. Sudah siap Mbak Lis ya? Siap, Pak. Siap ya? Kok suaranya lemes ya? Enggak, Pak. Oke ya. Tadi Pak Widi sudah membagi yang kelas D. Nah, Pak Widi lanjutkan saja. Tadi kelas C tadi. Sekarang tak lanjutkan saja biar nanti imbang karena memang kelas C sama kelas D saya gabungkan untuk materi kelas 7 tadi saya katakan. Oke. Saya baca ya. Ya, Pak. Mbak Oktaviani KD 3.7. Mbak Rika Veronica KD 3.8. Mbak Rizka Anandita Imani KD 3.9. Mbak Siti Nur Fauzia KD 3.10. Mbak Novia Listiana KD 3.11. Oke ya, stop dulu. Sudah Mbak Listia? Ya, Pak. Nah, suara dah. Ya, sudah, Pak. Oke ya. Tadi sampai Mbak Novia Listia ya. Pak. Selanjutnya Mbak Devia 3.11. Sama Novia, Pak. Mbak Rizka Devi 3.10. Mbak Oni Saklifa 3.9. Mbak Saidatun Nisa 3.8. Mbak Dewi Kumala Sari 3.7. Mbak Listia Nur Safitri 3.6. Mbak Alfi Wijayanti 3.5. Mbak Siwi 3.4. Mbak Yo Afnan 3.3. Mbak Nikma 3.2. Mbak Rika Rojayana 3.1. Mas Viga 3.1.
Mbak Wahyu Listiana 3.2, Mbak Alfiatun 3.3. Sudah? Sudah, Pak. Oke, jadi itu tadi pembagiannya. Nah, nanti di dokumen apa namanya Permendikbud nomor 37 ini itu isinya di dalam adalah KD, KD, KI dan KD, KI 3 dan KI 4 di situ. Nah, nanti kalian kan sudah pernah mendapatkan mata kuliah tentang kurikulum IPA, tentang bagaimana menentukan metode dan model. Pernah kan? Pernah, Pak. Pernah, pernah ya? Nah, kalau pernah berarti kalian harus bisa menentukan. Kita sederhanakan saja lah. Kita pakai tiga metode apa namanya discovery, problem, sama project. Antara tiga itu aja, nggak usah terlalu melebar-lebar. Tiga itu dulu. Nah, dalam menentukan model itu tidak bisa, tidak semudah kita tinggal menentukan. Nah, kalian bisa nggak cara menentukannya model apa? Misal 3.1 itu bisanya model PBL atau discovery learning atau project based learning. Itu kalian bisa enggak? Atau asal kalian memasukkan wah 3.1 PBL WE, 3.1 oh discovery learning WE. Apakah gitu? Gimana selama ini yang kalian dapat? Mbak Siwi, Mbak Oni, Mbak Alfiatun, bagaimana selama ini yang kalian dapat gimana? Pak Widi pengen tahu. Mbak Listia, Mbak Dewi Kumala, Mbak Nikma, halo, hola, halo, hai, hoi, halo, kok pada diem? Weh, ada di mana ini? Suaranya Pak Widi putus-putus, Pak. Oh, putus-putus. Sekarang masih putus-putus enggak? Ya sih, Pak. Masih. Sebentar, tak pindah ke kalau sekarang gimana? Lancar, Pak. Halo? Lancar ya? Oke, gimana? Selama ini kalian menentukan eh, model pembelajarannya bagaimana? Iya, Pak. Karena ini nanti menyangkut juga arah desain media kalian ke arahnya seperti apa. Kalau memang PBL ya berarti kalian medianya itu kalian arahkan tentang PBL seperti itu. Coba Mbak Novia bagaimana? Pernah diajarkan nggak? Halo? Mbak Oni pernah diajarkan nggak untuk cara menentukan model metodenya itu bagaimana? Ya, pernah, Pak. Gimana? Gimana ya, Pak? Masih bingung. Tapi dilihat dari materinya dulu, Pak. Oh, berarti langsung materi. Gini, perlu Pak Widi luruskan. Dalam penentuan model pembelajaran
Itu yang kalian amati adalah KD-nya, kompetensi dasarnya. Apakah kompetensi dasarnya itu mengamanahkan ke PBL atau mengarahkan ke discovery atau mengarahkan ke PJBL seperti itu. Misal deh ini 3.1. Kelihatan ya silabusnya Pak Widi ya? Kelihatan, Pak. Oke. 3.1 di sini menyebutkan menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Nah, kata kunci dari 3.1 adalah menerapkan konsep. Nah, berarti peserta didik itu diharapkan dia bisa menerapkan konsep. Nah, menerapkan konsepnya itu bagaimana? Nah, kita dilihat 4.1-nya. Di situ peserta didik juga harus bisa menyajikan data hasil pengukuran. Nah, dalam hasil pengukuran berarti anak itu kan melakukan pengukuran kan? Nah, dalam melakukan pengukuran itu lebih tepat discovery kah, PBL kah atau PJBL? Silakan Mbak Oni, nggak apa-apa, berpendapat nggak apa-apa. Pak Widi biar tidak bingung juga. Kalian nanti sejauh mana, terus nanti Pak Widi bisa ambil sikap bagaimana. Kayak gitu. Coba Mbak Oni. Dari lihat KD-nya ini, menurut Mbak Oni lebih ke discovery apa PBL atau PJBL? PJBL, Pak. PBL kenapa? PJBL. Gimana? Ya karena kan itu menerapkan konsep, Pak. Jadi kayak Ya, project berarti gitu. project. Ya, Nah, gimana, Pak? itu yang agak sedikit kesalahpahaman. Project itu berarti pure anak itu membuat sebuah project di mana dia menciptakan suatu hal yang baru atau menghasilkan sebuah hal baru dengan penerapan konsep. Nah, kalau melihat KD ini, itu hanya dua kemungkinan yang bisa kita gunakan. Kalau enggak discovery ya problem based learning. Cuman kalau kita melihat KD-nya ini, di situ yang pertama menerapkan konsep, yang KI 4-nya atau 4.1-nya itu adalah menyajikan data dari hasil pengukuran. Oh berarti anak itu melakukan pengukuran. Nah itu memang lebih condong ke problem juga bisa, discovery juga bisa, tapi kok lebih condong ke discovery kalau menurut Pak Widi. Seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa menggunakan problem based learning. Kalau project mungkin untuk KD ini itu belum sampai ke arah project seperti itu. Apalagi 3.1 itu adalah materi kelas 7 pertemuan pertama, kan nggak mungkin anak SMP baru kelas 7 langsung dibuat project kan, nanti malah dia untuk minat belajar IPA-nya malah turun seperti itu. Oke, sampai sini paham enggak? Kalau memang Paham, belum Pak. paham, bilang aja enggak apa-apa. Paham ya Mbak Oni ya? Mbak Nima paham? Paham, Pak. Paham ya? Mbak Listia paham? Paham, Pak. Oke, Mbak Dewi Kumala paham? Paham, Pak. Oke, Mbak Rizka dua-duanya paham? Paham, Pak. Oke, Mbak Devia Zakila, kita tadi barusan mau paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, paham ya? Maaf, Pak. Jadi kalian, Sinyalnya susah. iya nggak apa-apa, ini udah tak rekam, jadi nanti bisa kalian lihat via YouTube. Nah nanti di sini kalian harus benar-benar bisa menganalisis. Nah di dalam sekarang kan modelnya bukan kita diberi silabus, gelondong silabus seperti itu ya.
karena memang kita harus mengembangkan silabus itu sendiri. Yang ada kita hanya diberi Permendikbudnya saja. Nah, Permendikbud yang terbaru ini adalah nomor 37 tahun 2018 ini, di mana KIKD-nya sudah ada di dalamnya. Tugas kalian nanti ketika dalam pembuatan media itu, langkah pertama, kalian kan sudah tak kasih KIKD-nya ini, ya kan? Nah, setelah itu kalian kembangkan indikatornya apa. Setelah indikatornya sudah dikembangkan, baru kembangkan ke tujuannya itu apa, seperti itu. Tujuan pembelajarannya itu apa. Nah, nanti jadi di dalam media itu jangan lupa kalian tampilkan KD-nya apa, KI-nya apa. Yang pertama. Yang kedua, KD-nya apa. Indikatornya apa, terus tujuan pembelajarannya apa. 4 aspek itu wajib ada di media kalian. Gitu ya, paham? Paham. Paham. Oke. Nah, yang perlu Pak Widi ingatkan lagi, kalian dalam menentukan tujuan pembelajaran itu berdasarkan apa? Apa, Mbak Oni? Kalian menentukan tujuan pembelajaran itu dasarnya dari mana? Indikator, Pak. Iya, indikator. Nah, iya kok bingung lah tuh, bingung jawab. Iya, jadi tujuan pembelajaran itu dasarnya adalah indikator. Misal indikatornya 2, tujuan pembelajarannya itu bisa sampai 7, 5 itu bisa boleh. Tergantung kalian mengembangkan tujuan pembelajaran dari 2 indikator itu apa saja. Dan tidak mungkin kurang dari tujuan itu kurang dari 2 kalau misal indikatornya itu 2, minimal itu 2. Jadi seperti itu. Dalam dalam suatu indikator kayak gitu. Jadi tujuan pembelajaran itu berangkat dari indikator. Makanya nanti ketika kalian mengembangkan di medianya, kan itu kan tadi tak suruh menampilkan tujuan pembelajaran atau tujuan pembelajaran media pembelajaran itu. Nah, itu kalian berangkatnya dari indikator. Oke ya, sampai ini paham ya? Jadi kalian harus bisa matchkan antara 3 KI 3 dan KI 4. Di sini tahu toh KI 3 dan KI 4? KI 3 apa, Mbak Yu Afnan? Dor, ngilang. KI 3 apa, Mbak Listia? Apa, Pak? KI 3 itu apa? KI 3 Dor, Pengetahuan, KI 4 keterampilan. tampilan. Berarti dalam Permendikbud yang tak share ini itu kan sudah ada KI 3 dan KI 4. Nah, bagaimana caranya? Nanti kalian media kalian yang akan kalian buat itu berdasarkan KI 3 dan KI 4 itu. Kalian harus bisa matchkan antara KI 3 dan KI 4-nya. Gitu ya? Iya, Pak. Oke, bisa ya? Paham semua ya? Oke, sebelum Pak Widi lanjutkan ke pembahasan yang lain, ada yang ingin ditanyakan nggak tentang pembagian materi ini? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Kalau belum ada, fix. Tadi kelihatannya tadi langsung di-share ya. Di grup sudah di-share Mbak Listia pembagian materinya, silakan. Nanti setelah penjelasan Pak Widi hari ini, kalian mengembangkan menjadi tujuan dulu, habis itu kalian buat peta konsepnya. Nah, nanti di
sambil jalan menuju pertemuan 10, nanti kalian diskusi dengan yang mungkin bape sama, nah ini kok bape tentang apa ya, isinya tentang apa ya. Nah, kalian pakai satu buku induknya dari BSE aja, dicari yang IPA terpadu revisi 2018 di BSE di Kemdikbud sudah ada, silakan di download. Kan itu ada buku guru sama buku siswa, silakan di download semua. Itu sebagai buku induknya. Tapi karena BSE itu masih dalam pengembangan, jadi Pak Widi minta kalian juga hati-hati dalam mengambil materi-materinya. Kalau dia miskonsepsi ya dibenarkan, seperti itu. Kalian boleh menggunakan berbagai macam buku, tidak hanya BSE itu aja. Yang penting buku induknya adalah BSE, karena memang itu sudah berlaku di semua sekolahan ya. Jadi kan kita nggak mungkin untuk mengubah itu. Cuman walaupun berangkatnya dari BSE itu, kalian kembangkan sendiri materinya, konten di dalamnya menggunakan sumber-sumber yang lain. Oke, sampai situ ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, Pak Widi tutup dulu untuk yang pembagian materi ini dan progresnya. Jadi sekarang tanggal 4. Minggu depan tanggal 11 itu pertemuan 10. Nah, kalian pure sudah mengerjakan membuat media itu mulai tanggal 18 sampai tanggal 9 Desember. 18, 25, 29 itu pure kalian membuat medianya, dan nanti 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, pertemuan 15 itu nanti Pak Widi review. Pertemuan 16 waktu UAS itu pengumpulan medianya. Berarti nanti pengumpulan medianya itu tanggal 23 Desember. Ada 1 bulan lebih kalian membuat media untuk 1 bab. Saya kira itu sangat cukup. Jadi tolong di-manage waktunya, diagendakan sebaik mungkin, terutama waktu itu yang Pak Widi harus garis bawahi. Jangan suka mepet deadline kayak gitu ya, karena membuat media ini tidak sesederhana kita mengerjakan UTS atau UAS seperti itu. Jadi butuh proses. Nanti setiap pertemuan Pak Widi akan tanyai secara acak progresnya udah sampai mana, udah berapa persen, kesulitannya apa, nanti kita cari solusi bareng-bareng. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Ya, baik, Pak Widi lanjut ke iSpring-nya. Silahkan buka PowerPoint-nya. Nah, kita tutup dulu masalah pembagian bab tadi. Silakan, saya kira sudah jelas. Kita kembali ke iSpring lagi, tentang media lagi. Kita perdalam tentang iSpring itu seperti apa. Kita pelajari bareng-bareng. Oke. Kita masuk ke kuis. Kemarin kita sudah kalian sudah mempelajari tentang macam-macam ya di situ ya. Sebentar, kita save dulu. Nah, kemarin kalian sudah bisa membuat kuis, terus kuisnya, ya salah satunya kuisnya di situ adalah multiple choice. Nah, nanti saya Pak Widi harap kalian bisa mengembangkan bentuk-bentuk soal yang lain seperti itu. Terus habis itu kalian sudah bisa membuat slide pembukanya itu bagaimana, terus loginnya itu bagaimana, terus
aturan pakai pembuat mengerjakan alat evaluasinya itu bagaimana, kemarin kalian sudah bisa membuatnya. Nah, sekarang yang Pak Widi ajarkan adalah melengkapi konten-konten yang ada di dalamnya. Nah, caranya kita masuk aja ke kuis dulu. Masuk ke kuis kita yang sudah buat kemarin. Nah, di sini sudah dibuka semua? Sudah, Pak. Oke. Nah, setelah kalian buka kuis di sini, kalian klik properties. Nah, di situ ada main properties, ada quiz scoring, ada question properties, ada question list sama reporting. Kalau reporting kemarin kalian sudah mempraktekkan, yaitu fungsinya untuk mengirimkan hasil pekerjaan audiens ke email kalian atau hasil yang dikerjakan peserta didik yang otomatis dikirim ke email kalian. Itu adalah fungsi dari reporting. Kemarin kalian sudah bisa ya, rata-rata sudah bisa semua. Nah, kita bahas yang satu-satu. Yang pertama tentang main properties. Nah, main properties di sini itu adalah digunakan untuk menentukan ukurannya dari kuisnya itu berapa. Memang pada idealnya itu adalah 16:9. Di situ slide size-nya di situ 16:9 atau 960 kali 540. Nah, seperti itu. Yang kedua, di dalamnya ada time limit. Time limit di situ adalah di sini yang di main properties, karena nanti ada pengaturan yang lain juga. Kalau yang di main properties itu adalah time waktu, batasan waktu untuk mengerjakan seluruh soal. Misal kalau kayak kita ujian kan ada 120 menit, 90 menit. Nah, itu kita bisa setting itu menggunakan time limit di main properties. Misal kalau 1 jam berarti 60 menit. Kalau 2 jam berarti 120 menit, seperti itu. Paham ya sampai yang pertama ini tentang main properties? Ada yang ingin ditanyakan? Halo, ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada ya, masih gampang ya. Oke, Pak Widi lanjut. Yang kedua adalah quiz scoring. Quiz scoring di sini itu digunakan untuk menentukan KKM. Kalau dulu sebutnya KKM, sekarang ngetrennya adalah passing grade. Di kurikulum 2013 revisi 2018 itu kita kompetensi minimum belajar KMB kita namanya. KKM itu diubah menjadi KMB, lupa Pak Widi. Nah, itu bisa kalian setting di sini apakah dalam bentuk persen atau dalam bentuk poin. Saya kira kalau biasanya KKM itu kan poin ya, nilai ya. Nah, tinggal nilainya batasnya berapa dia dinyatakan lulus. Misal di IPA itu 75 ya tinggal diganti 75 poin. Terus klik save. Sekali perubahan save, terus nanti kalau perubahan lagi klik properties kayak gitu. Nah, seperti ini di save, terus kembali ke properties lagi. Nah, sampai quiz scoring, ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, belum ada ya. Masih sangat mudah ya. Oke, Pak Widi lanjut ke question properties. Nah, question properties di sini ini yang cukup agak jelimet. Nah, question properties di sini itu digunakan untuk penentuan yang pertama skor, yang kedua restriction, yang ketiga adalah feedback. Skor di sini adalah kita bisa menentukan anak itu ketika dia menjawab benar satu soal itu skornya berapa. Nah, itu bisa kita buat di question properties di sini. Misal nilai maksimal 100, soalnya ada 10, berarti satu soal nilainya berapa? 10. Nah, 10 berarti point for a correct answer itu adalah 10.
Itu yang pertama. Nah, kalian juga bisa setting. Kalian pernah itu enggak? Misal ujian masuk atau lomba olimpiade seperti itu, kalau salah nanti ada pengurangan nilai. Pernah melihat seperti itu enggak? Pernah, Pak. Nah, kan? Nah, itu kalian bisa mengatur kayak gitu juga. Itu dengan cara mengatur penalty for an incorrect answer. Nah, itu ketika dia salah, itu skornya dikurangi berapa. Nah, itu kalian ubah poin yang kedua ini. Seperti itu. Paham ya? Nah, itu nanti silakan kalian otak-atik di skornya itu sesuai keinginan kalian. Yang kedua adalah restriction. Nah, restriction di sini itu adalah settingan dari bentuk soalnya itu, termasuk limit time answer the question. Beda loh ya. Yang di restriction ini adalah limit time to answer the question atau batas waktu mengerjakan soal itu. Tapi kalau yang di main properties tadi, time to complete the quiz, batas waktu mengerjakan ujian itu. Beda loh ya. Yang main properties itu untuk mengatur batas waktu seluruh anak itu mengerjakan ujian itu, misal 120 menit atau 90 menit. Tapi kalau yang di question properties, restriction-nya itu adalah batas waktu anak mengerjakan satu soal itu. Misal nomor 1 maksimal kalian batasi anak mengerjakan maksimal 1 menit dalam satu soal. Itu bisa jadi nanti setelah 1 menit otomatis pindah ke soal yang nomor 2 seperti itu. Nanti nomor 2 juga dibatasi 1 menit, dia akan pindah ke soal nomor 3 seperti itu. Itu ya. Nah, ini memang bisa digunakan untuk kalian melatih peserta didik kalian, misal untuk mengikuti olimpiade dan lain-lain, karena memang butuh mengerjakan waktu yang cepat ya. Jadi kalian bisa latih menggunakan ini. Seperti itu. Itu adalah restriction. Itu kalian juga bisa men-shuffle answer choice. Misalnya soalnya sama. Soal yang Pak Widi terima dengan Mbak Lydia, Mbak Rika itu sama. Tapi opsinya itu bisa berbeda. Misal jawabannya A-nya Pak Widi adalah 1. Nanti bisa saja Mbak Lydia jawaban A-nya itu adalah 10. Mbak Rika Rojaya, nah itu jawabannya A itu adalah 50. Itu bisa. Itu caranya klik shuffle answer choice seperti itu. Oke, sampai restriction ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya, masih sangat mudah ya. Oke, Iya, Pak. Pak Widi lanjut ke feedback. Feedback itu adalah umpan baliknya. Seperti kan kalian kemarin membuat soal kan, terus nanti ketika jawaban benar, jawabannya that's right, you choose the correct response. Seperti itu kan. Nah, itu bisa kalian ubah. Misal ketika dia jawabannya benar, ye, jawabanmu benar. Nah, bisa pakai kalian masing-masing. Atau kalau salah, ladalah ngono wae salah. Terserah kalian ubah menggunakan kalimat-kalimat kalian masing-masing, terserah seperti itu. Nah, kalau hanya bisa diaplikasikan semua, langsung klik apply to all, klik apply. Nah, save, kita lihat. Nah, nanti akan di bawahnya sini akan sudah berubah sesuai kalian ubah tadi. Nah, sebenarnya bisa diubah satu-satu, tapi kan capek. Makanya kemarin Pak Widi tidak merekomendasikan mengubah satu-satu. Nah, merubahnya secara properties ini, question properties, feedback, kalian ubah di sini terus apply to all. Berarti kan kalian tidak perlu mengubah satu-satu. Oke, sampai feedback di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya? Ada, Pak. Sudah ya?
Oke. Selanjutnya Pak Widi lanjutkan di question list. Nah, question list di sini itu digunakan ketika kalian memiliki bank soal banyak. Jadi kalian memiliki bank soal, kalian masukkan ke question group. Jadi misal di situ ada 10 bank soal, satu grupnya adalah 10 soal, berarti ada 100 soal. Nanti yang ditampilkan hanya 10 soal, cuman jawabannya soalnya itu acak dari 10 soal tersebut, itu bisa. Jadi saya pastikan soal yang nanti keluar di alat evaluasi itu antara yang nanti dibaca Mbak Listia, Mbak Rika, Mbak Devia, Mbak Nikma, itu pasti soalnya berbeda, tidak ada yang sama. Nah itu tapi memang resikonya kalian harus membuat bank soal yang banyak dulu, question groupnya itu harus membuat yang banyak dulu, gitu. Nah, baru kalian bisa setting di sini, question groupnya yang digunakan di mana saja, terus nanti soal yang keluar itu berapa soal, apakah di shuffle atau tidak. Nah, itu bisa kalian gunakan nanti di situ. Ya memang itu contoh-contoh seperti soal-soal CAT, CPNS kayak gitu kan, dia memiliki grup banyak banget, memiliki bank soal banyak banget, sehingga satu peserta dengan peserta yang lain soalnya pasti berbeda. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Gimana, ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Ada, Pak. Belum ada ya? Masih sangat mudah ya? Oke, nah itu tambahan Pak Widi untuk kuis. Saya kira hanya itu sebenarnya untuk kuis. Yang lain-lainnya hanya customize kalian masing-masing, kreativitas kalian masing dari bentuk apa namanya playernya, bentuknya itu seperti apa. Nah itu silahkan nanti kalian ubah-ubah sendiri sesuai kreativitas kalian sendiri. Bisa nanti colornya kalian bisa ganti jadi biru, itu juga bisa. Silahkan kalian nanti otak-atik sendiri, jangan lupa apply and close. Nah seperti itu nanti ketika di preview nanti akan terlihat, nah warnanya akan berubah. Nah itu sesuai kalian masing-masing lah. Nah itu yang berada di quiz itu cukup itu saja. Nah nanti pertemuan yang akan datang Pak Widi akan fokuskan ke publishing apa namanya iSpring itu seperti apa. Oke, di quiz ini ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada ya, oke. Kalau memang belum ada, Pak Widi lanjut aja. Jadi setelah ini kelas menggunakan Meet Pak Widi tutup. Silahkan kalian lanjutkan kembangkan KD-KD yang ada di Permendikbud tadi yang sudah kalian dapatkan, harusnya kalian dapat bab apa, silahkan kalian kembangkan sendiri. Terus habis itu membuat peta konsepnya, baru setelah membuat peta konsep itu jadi, baru kalian merangkum materinya itu apa saja yang akan kalian tampilkan dalam media tersebut. Sampai di situ ada yang ditanyakan enggak? Pak Widi minta komen jangan biasakan mendekati deadline. Nanti kalau ada apa-apa, ada trouble apa-apa, kalian nanti akan bingung sendiri. Jadi progres. Hari ini kalian membuat peta konsep, nanti pertemuan 10 atau sambil jalan menuju pertemuan 10 ada waktu longgar, kalian mulai merangkum materinya. Nah nanti pertemuan 11 itu kalian sudah mulai membuat medianya itu. Kurang lebih kan 1 bulan lebih ya. 1 bulan lebih untuk 1 bab itu sangat-sangat cukup. Oke ya. Ada yang ditanyakan sebelum Pak Widi tutup dan kalian melanjutkan tugas kalian? Enggak ada, Pak. Tidak ada ya, oke ya. Ada, Pak. Semuanya paham ya? Oke, kalau semuanya paham, tidak ada pertanyaan. Untuk meet-nya Pak Widi tutup dulu, silahkan kita lanjut
via WA dan kalian silahkan kerjakan, kembangkan KD-KD yang sudah kalian dapat. Gitu ya. Ya, Pak. Oke, kalau gitu sudah paham. Nanti pertemuan 10 besok, pertemuan yang akan datang, Pak Widi pengen tahu progres kalian nanti seperti apa. Itu ya, nanti silakan ditampilkan bentuknya seperti apa, terus apa namanya, peta konsepnya seperti apa. Syukur sudah kalian rangkum materinya, silakan. Pak Widi ingatkan, menggunakan buku induknya adalah BSE yang dari Kemdikbud yang revisi 2018. Hanya saja itu bukan sumber satu-satunya, itu hanya buku induknya saja. Namun kontennya Pak Widi minta tolong kembangkan dengan buku-buku yang lain supaya ilmu itu tetap berkembang dan referensinya itu semakin banyak. Oke ya. Dan yang perlu Pak Widi garis bawahi juga, ini adalah IPA terpadu. Jadi kalian harus bisa memadukan. Misal tadi ada mana tadi? Yang 3.8. Misal ya, tak contohkan 3.8 itu menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Itu pasti, itu cetha banget, di dalamnya ada muatan biologinya pasti ada. Muatan fisikanya itu juga pasti ada. Muatan kimianya apalagi itu pasti ada. Jadi kalian harus bisa mana menunjukkan mana apa namanya yang bermuatan kimianya itu di mana, fisikanya itu mana, biologinya bagaimana. Tapi khusus yang fisika, misal menerapkan konsep pengukuran itu kan agak susah ya kita mencari untuk konsep biologinya. Jadi jangan dipaksakan kalau memang tidak bisa untuk dipadukan dengan disiplin ilmu yang lain. Seperti itu. Bisa mengklasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Di situ pengklasifikasian makhluk hidup di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Nah itu mungkin di dalamnya juga bisa secara fisikanya juga bisa, karena kan kalau kita mengklasifikasi makhluk hidup kan ada secara fisiologi dan morfologi kan. Nah itu dilihat morfologi kan dari bentuk tubuhnya itu pasti dari secara fisik. Nah itu bisa kalian masukkan konten dari fisikanya itu seperti apa. Oke, sampai situ ada yang ingin tanyakan sebelum Pak Widi akhiri? Belum ada Pak, sudah cukup jelas. Oke ya, sudah cukup jelas ya. Baik, silahkan kalian kembangkan. Tadi wanti-wantinya Pak Widi tolong diperhatikan betul-betul dan dilaksanakan betul-betul. Oke ya, itu aja dari Pak Widi. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Silahkan kita lanjut via WhatsApp dan nanti kita diskusi lanjut via WhatsApp seperti itu ya. Silahkan kerjakan yang menjadi tugas kalian hari ini. Oke ya, kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Kita lanjutkan via WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.